Ketemu lagi, Dendi di sini. Episode berikutnya saya mau cerita apa ya? Tentang reverse osmosis. Oke. Jadi dalam rangka supaya penghuni di sini itu tidak kesulitan air kalau ganti-ganti galon, galonnya habis atau galonnya orang yang disuruh tidak ada. Saya merancang dari awal konsep reverse osmosis yang saya kawinkan dengan dispenser, sehingga air di dispenser tersebut baik panas, netral maupun dingin tidak pernah habis. Nah, jadi kita gabungkan secara seri suatu penyaringan reverse osmosis yang saya set di sini 100 galon per day, cukup lah untuk kos-kosan. Saya dudukkan di selanjutnya di konsep dispenser. Oke, jadi sudah dipastikan bahwa dispensernya tidak akan kehabisan air. Nah, pokok masalah di sini banyak yang bicara bahwa kalau reverse osmosis itu mineralnya hilang. Betul, apabila post processingnya, post filtrasinya tidak dilakukan. Jadi kalau kita bicara reverse osmosis, itu akan ada 3 tahap. Tahap pertama adalah pre-filter. Oke. Kemudian reverse osmosis itu sendiri, habis itu kita bicara post filtrasi. Oke. Nah, nanti saya akan lihatkan barangnya ya. Tapi yang pasti tiap daerah ide untuk reverse osmosis itu belum tentu efisien untuk tiap daerah, untuk tiap lokasi. Sangat tergantung baku mutu air induknya. Semua bisa, tapi apakah ekonomis apa tidak itu berat. Misalnya daerah yang kapurnya tinggi, oke, harus ada pre-filter yang bisa dalam unsur sedimentasi yang bisa mereduce di awal agar kapur tadi tidak terbawa di filter RO, karena filter RO itu halus sekali sampai 0,1 nanomikron atau kita bicara 0,00001 mikro ya. Itu rawan terhadap tersumbat. Nah, untuk itu pre-filter sangat dipegang. Nah, atau daerah tersebut unsur besinya tinggi. Nah, unsur besi juga treatmentnya akan ada 2. Kalau dia bicara sedimentasi pengendapan besinya Fe3+ ya, itu bisa di treat dengan sedimen. Tapi kalau dia masih larutan Fe2+ kalau nggak salah ya, itu harus di-treat secara kimia. Dia harus diikat dulu menjadi suatu senyawa yang bisa difilter dengan sedimen. Sehingga harus ada filter kimianya dulu, habis itu baru filter sedimentasi. Nah, sedimen bahan baku yang wajar untuk reverse osmosis itu di atas 1 mikron. Cuma kalau kita langsung 1 mikron, filter kita akan cepat penuh apabila hanya 1 tadi. Kenapa? Yang 10 mikron dengan 5 mikron, 3 mikron itu sedang 1 mikron dicegat dengan 1 filter. Untuk itu yang saya treat di kos-kosan saya ini, ada pre-filter sedimennya itu ada 4. Yang pertama 10 mikron. Oke. Kedua, lolosnya di bawah 10 mikron, kecegat di 5 mikron. Berikutnya kita bicara kecegat di 3 mikron. Yang berikutnya dicegat di 1 mikron. Nah, setelah pre-sedimentasi tadi, kita akan masuk ke unsur karbon. Ya, pengikatan karbon ada 2 tipe, granul maupun yang plate ya.
granul itu dua-duanya akan menghilangkan efek ozon, odor ya, bau, terus bebui atau apa itu akan keserap semua sama karbon. Baru masuk ke reverse osmosis filter. Nah, reverse osmosis filter ini halus banget. Dia sampai 0,00001 mikron atau 0,1 nano. Nah, kalau yang tadi 1 mikron, alga atau spons itu masih bisa lolos. Sehingga nanti saya akan lihatkan di filter saya, atau kita lihat dulu sana langsung ya, sebentar. Ini saya lihatkan dispenser saya. Dispenser saya biasa aja Toshiba, tapi di atasnya ini saya taruh adaptor dari air reverse osmosis dari filtrasi reverse osmosis ke dispenser. Oke, dengan saya tanam ke dalam dinding, dan reverse osmosisnya ada di dapur situ. Kenapa bisa, Pak? Panjang. Pertama, mereka ada pressure. Kedua, ini saya buat rata, jangan tinggi. Kalau tinggi, pressure-nya akan naik. Nah, kemudian di dapur ini ya, di dapur ini baru dipasang. Jadi sebenarnya yang saya mau lihatin di sini, nanti kelihatan alganya mulai ada juga. Nah, ini filter pertama 10 mikron. Filter kedua 5 mikron, yang ini 3 mikron. Oke. Filter pre saya tambahkan. Kemudian kita bicara Kita bicara ini filter 1 mikron. 1 mikron. Setelah ini karbon. Nah, filter RO-nya ada di dalam situ, di atas ini. Kemudian di sini pasca filter, nanti saya akan sebutkan. Di sini ada penambahan mineral lagi, dan di sini ada UV. Oke. Nah, yang perlu kita perjelas adalah tadi saya bicara tentang pre-filter. Oke. Nah, kemudian masuk ke dalam filter osmosis, reverse osmosis itu sendiri. Satuan yang diolah sama filter osmosis itu 0,00001. Nah, sehingga kebanyakan virus, nggak virus masih bisa lolos, tapi air NaCl ya, air laut itu diimbang. Makanya kalau kita taruh di kapal masih air, rasanya itu masih tidak masih payau gitu ya. Nah, kemudian saya bicara pasca filter. Kalau dia murni setelah reverse osmosis, itu sebenarnya kan satuannya reverse osmosis itu kerjanya menyaring, memilah. Yang di bawah 0,001 tadi lolos, yang di atas itu dipisahkan, dibuang ke pembuangan. Jadi sistem reverse osmosis itu pemisahan. Sedangkan pre-filter tadi adalah penahanan. Jadi filternya akan jenuh. Sedangkan kalau reverse osmosis itu akan dipilah. Yang boleh lolos itu adalah yang sangat kecil sekali. Nah, di titik ini betul ada yang bisa bilang bahwa, Pak, air olahan reverse osmosis itu tidak punya mineral karena mineralnya ditahan oleh filter. Setuju. Nah, sifatnya untuk itu ada di asam. Jadi air jenis yang tadi yang saya sebutkan itu biasanya di sekitar 6-7. Di bawah 7 itu asam. Dia jadi basa setelah tambah mineral. Untuk itu reverse osmosis yang benar adalah ada kita bilang remineralisasi. Jadi kita tambahin mineral-mineral yang bermanfaat untuk badan kita. Kemudian kita tambahkan juga karena sifat alga, virus, bakteri, itu semuanya DNA-nya akan rusak oleh UV. Jadi sinar UV sangat diperlukan untuk mematikan itu, bukan mematikan ya, tapi memandulkan DNA-nya dirusak sehingga dia tidak bisa berfungsi. Jadi fungsi UV bukan mematikan kuman,
saya pastikan. Oke. Tapi dia merusak DNA-nya sehingga airnya aman untuk diminum. Itu fungsi dari UV. Nah, sehingga di kos-kosan ini saya pastikan bahwa kondisinya sangat layak dan malah mewah untuk diminum. Oke, saya coba liatin praktek sederhananya saja. Kalau yang benernya memang harus uji lab, tapi kita bisa pakai alat ini saja. Alat ini kita bisa mengetes ppm maupun pH. Salah satu syarat untuk kondisi layak baik minum itu adalah airnya tidak, kalau bisa tidak asam, jadi di atas 7. Kemudian ppm-nya tidak kecil sekali, sekitar 40 ke atas. Nah, tapi karena apa? Itu representasi dari mineral yang baru diisi. Jadi kalau ppm-nya di bawah 10, kita malah curiga, loh, nggak ada mineral dong, kan gitu kan ya. Tapi kalau dia di atas 50, itulah artinya proses remineralisasi yang saya pasang di alat saya itu bekerja. Yuk kita praktekkan. Gelas ini saya ambil dari air asli ya. Kemudian gelas satu lagi, biar nggak ketukar, gelas satu lagi saya ambil dari hasil RO. Saya bikin cabangnya memang di sini, bukan hanya di kulkas, di dispenser. Oke, ini hasil olahan. Oke, yang ini olahan, yang ini yang belum ya. Nah, kita set pertama adalah ppm. Oke, part per million artinya. Ini satuan, bicara satuan konsentrat dari solution. Oke. Nah, kalau yang lama ppm-nya itu sampai ratusan. Nih, kawan-kawan lihat. 284, 269. Oke. Ini tinggi sekali. Isinya konsentratnya tinggi. Oke. Dan dalamnya ada, kita nggak bisa memastikan kuman apa enggak ya. Tapi yang pasti ini air aslinya. Setelah diolah dengan alat kami, itu hanya 50-an sesuai yang saya tadi bicara. Kenapa tidak di bawah 10 atau di belasan? Karena ini sudah diisi lagi dengan mineral yang saya susupkan di pasca filtrasi. Oke. Nah, terus kemudian kita bicara pH ya. pH yang ada yang tadi saya bilang harus di atas 7 yang bagus. Oke, bukan harus, kita bicara lebih mendekati ke 7 gitu kan ya. Ini sekarang kita bicara 6,663. Jadi jauh di atas asam. Nah, kebetulan air ini juga bagus, air aslinya tidak berubah gitu ya. Nah, tapi kalau asam dia tidak ada mineralnya, dia akan cenderung 6 gitu ya. Nah, kita bicara di hampir 7. Mana ini ya? Oke. Ini semua dilakukan memakai 2 filter ini. Oke. Filter ini adalah filter seri dari mineral-mineral, batu-batuan. Oke. Batu-batuan yang air dilewatin sehingga di sini terjadi pelarutan. Nah, kemudian di sini juga ada filter keramik yang kuning ini. Jadi 2 filter inilah yang membuat ininya bagus lagi. Nah, yang stainless ini adalah yang saya bilang UV. Oke. Jadi, sebagai penutup, saya pengen sampaikan, saya siap diajak diskusi. Oke. Kalau bisa beli RO itu bukan yang paket. Kenapa? Loh, tiap rumah beda-beda kok. Oke ya. Jadi kita hayatin prosesnya. Jadi saya bisa diskusi lebih dalam mengenai ini. Jadi kita susun sendiri, kita beli rumahnya sendiri, kita beli filternya sendiri, sesuai dengan kondisi rumah dan output yang kita harapkan. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang pengen diskusi, monggo WA aja, gitu ya. Thank you. Yang pasti penghuni kos-kosan ini akan sehat.